Baik, anak-anakku, kita mulai pertemuan kita untuk pagi ini. Review tugas yang kemarin, Pak Guru sudah melihat tugas yang kalian kumpulkan, yang kalian kirimkan. Bagus sekali, cuma ada beberapa yang perlu nanti Bapak komentari. Untuk tugas yang bermain musik ritmis, alat musik ritmis yang pakai nyanyi, bagus, sudah kayak ngamen. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Silakan mengambil sikap sempurna, duduk yang bagus. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa, mengajarkan doa kehadirat Tuhan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini nanti lancar, tidak menemui kendala, dan menghasilkan manfaat yang baik untuk kita semua. Di tempat duduk, sikap sempurna, mari kita berdoa kita mulai. Cukup, terima kasih. Anak-anakku, tugas yang kemarin yang pengukuran itu ada sedikit yang perlu komentari. Di antaranya adalah Bapak kemarin kan minta penulisannya diurutkan dari yang terpendek sampai tertinggi. Nah, ada beberapa jawaban dari teman kalian yang jawabannya belum diurutkan dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Kalian bisa melihat kembali di classroom, mengecek apakah tugasnya sudah benar apa belum. Seandainya belum, nanti bisa diperbaiki lagi. Anak-anakku, hari ini kita mulai pembelajaran. Nanti diharapkan setelah pembelajaran kalian bisa menuliskan usul, saran, atau kritik terkait dengan pengurangan sampah plastik. Itu berkaitan dengan itu, kemudian ada juga kalian diharapkan setelah pembelajaran untuk terampil melakukan musyawarah. Nanti ada tugas bermusyawarah dengan anggota keluarga, kamu, bapak kamu, ibu kamu, kakak kamu misalnya, atau siapa saja yang memungkinkan. Kalau mungkin bapak kamu kerja ya sama ibu kamu, atau mungkin sama kakak kamu saja, gitu ya. Nanti ada tugas itu. Baik anak-anakku, untuk memulai pelajaran hari ini, silakan dibuka buku paketnya, halaman berapa ini seperti yang dibagi Pak Guru di layar kalian, halaman 32. Halaman 32 mengenai plastik, solusi dan masalahnya. Kita amati dulu, kita pelajari dulu bukunya. Kalian bisa menyimak di buku tulis kalian atau di layar kalian. Pak Guru akan membacakan dan sedikit memberi penjelasan. Plastik, solusi dan masalahnya. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Apa saja? Yang terbuat dari plastik. Ember. Toples, Pak. Toples. Botol. Botol. Pintang. Apa? Pintang, Pak Guru. Apa? Gayung. 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 Terus kemasan makanan dari plastik. Terus kalian misalnya ibu kalian belanja ke warung dapat bungkus. Terus ada dibungkus kan, bungkusnya juga pasti plastik. Terus kaleng-kaleng cat bekas yang dari plastik juga banyak sekali. Terus mungkin ada juga lemari plastik, ada juga kalau mungkin kalian punya peralatan-peralatan elektronik juga dari plastik. Casingnya, kotanya biasanya dari plastik. Nah,
ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Sendok sayur pun kadang pakai plastik. Baskom juga dari plastik. Piring juga ada yang dari plastik. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Botol air minummu dari plastik kan? Nah, sekarang ini banyak sekali benda-benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dibuat menjadi berbagai benda. Ada ember, ada gayung, ada serok sampah, ada payung. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, ternyata plastik itu tidak dapat membusuk, susah membusuk anak-anak. Untuk membusuk, plastik itu butuh waktu antara puluhan sampai ratusan tahun. Misalnya sekarang kalian punya botol minum plastik misalnya. Misalnya kalian punya botol minum plastik. Coba kalian simpan. Nanti setelah kalian jadi nenek-nenek atau kakek-kakek, itu botol plastik itu masih ada. Masih bisa kalian temukan. Nah, jangan disimpan ya. Kalian buang saja di kebun. Nanti kalian jadi kakek-kakek atau nenek-nenek pun, kalau plastik itu tidak diambil orang, itu masih dapat kalian temukan. Nah, itu jadi masalah tidak? Jadi masalah. Nah, perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Kertas itu dapat terurai, dapat busuk, membutuhkan waktu sekitar 2-5 bulan. Cukup pendek, 2-5 bulan saja. Dan kardus butuh waktu sekitar 5 bulan. Kulit jeruk itu bisa busuk, terurai, habis dalam waktu 6 bulan. Puntung rokok butuh 10 tahun ternyata. Kulit sepatu yang dari kulit butuh waktu 25-40 tahun untuk bisa membusuk. Terus plastik sejenis bungkus deterjen misalnya, kayak bungkus rinso, bungkus sabun. Nah, itu butuh waktu antara 50-80 tahun. Bayangkan, seumur kalian, seumur kita, kira-kira. Terus plastik yang tipis-tipis itu, butuh waktu antara 5-100 tahun. Plastik yang misalnya ember, misalnya kaleng cat, misalnya gayung, itu butuh waktu antara 50-100 tahun untuk dapat membusuk dia. Terus kaleng soft drink apa? Kayak Sprite, yang dari aluminium ya, kayak Sprite, kayak Fanta, kaleng-kaleng minuman seperti itu, yang dari aluminium itu butuh waktu antara 80-100 tahun untuk bisa terurai membusuk. Aluminium sama 80-100 tahun. Terus baterai itu butuh 100 tahun untuk bisa membusuk. Kantong plastik, tas kresek 10-20 tahun. Styrofoam tidak dapat diuraikan. Styrofoam tahu tidak styrofoam? Gabus putih sing doto kok cuil terus kok abur-abur ke. Misalnya biasanya ada di bungkus TV baru, bungkus kulkas baru, bungkus radio baru, itu biasanya ada gabus putih. Nah, itu namanya styrofoam. Ya. Itu Pak Guru. Ya. Pak Guru. Halo. Pak Guru. Halo ya. Ini telepon bukan? Sama dong. Bukan. Iya, katanya. Putih dibungkus alat elektronik kalau beli baru itu. Yang putih dicuili, terus nek dicuili dari bundel, terus udah diabur-abur. Nah, telepon seperti itu. Pak Guru.
Ya. Bungkus mie gelas itu iya atau bukan? Bungkus mie gelas Bungkus mie gelas. plastik. Itu plastik. Lanjut ya. Itu tadi gambaran lama lamanya bahan-bahan untuk bisa terurai habis itu seperti itu. Plastik itu sampai ratusan tahun baru bisa terurai habis. Lanjut ya. Jadi kamu dapat membayar uang kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, itu. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, mengurangi penggunaan sampah plastik. Reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Kita baca keterangannya ya. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, kalau mau belanja ke warung, usahakan bawa tas belanjaan sendiri. Boleh kresek. Jangan membawa pulang lagi plastik dari warung, itu akan menambah jumlah sampah plastik di rumah kamu. Seperti itu. Terus reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik, misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Bisa toh? Misalnya plastik bekas aqua botol itu bisa kalian potong, bisa kalian jadikan sebagai pot tanaman, dilubangi di bawahnya, nanti jadi pot tanaman yang bagus. Terus recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, kalau banyak itu dijual aja laku itu. Plastik-plastik itu. Plastik seperti botol plastik, seperti kaleng-kaleng bekas, seperti toples bekas, seperti gayung bekas, ember bekas, itu laku dijual kalau banyak. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat, supaya tidak semakin banyak sampah plastik yang mengotori bumi kita. Lanjut, kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Jadi, penggunaan bahan-bahan dari plastik harus kita kurangi. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Lanjut ya. Diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi, reuse, manfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Ini karena kalian tidak bisa diskusi secara langsung, tidak bisa berkelompok membahas ini, maka di tugas nanti kalian hanya cukup menuliskan saja di kolom komentar. Bagaimana menurut kamu cara untuk mengurangi sampah plastik, bagaimana untuk memanfaatkan kembali plastik yang sudah terpakai, yang sudah tidak terpakai, dan bagaimana supaya plastik bisa didaur ulang, bagaimana caranya. Nanti kan kalian tuliskan di kolom komentar tugas, itu tugas nanti. Lanjut, amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Nah, ini kalau kita pas masuk sekolah, ini bisa dilakukan di sekolah. Tapi karena kita tidak ke sekolah, maka ini cukup kita laksanakan di rumah saja, kita lakukan di rumah saja. Nah, nanti di classroom ada tugas kalian untuk
melihat atau mengecek di lingkungan rumah kalian. Apakah kamu menemukan sampah plastik di sana? Kemudian ditemukan di mana? Kalian diminta untuk nanti membuat laporannya. Nanti kita lihat tugasnya di classroom. Kita lihat nanti Pak Guru jelaskan, ya. Di sekitar rumah kalian ada banyak kan plastik yang sudah tidak terpakai? Nanti bisa kalian cek, kalian catat di mana saja kalian menemukan, terus yang ditemukan apa saja. Lanjut, kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Nanti kita lihat di classroom. Diskusi sekarang. Bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Nah, ini tugas yang ini Pak Guru janjikan dengan kalian bermusyawarah dengan anggota keluarga, dengan bapakmu atau ibumu atau kakakmu yang ada di rumah, lakukan diskusi. Nah, bagaimana cara mengurangi sampah plastik? Terus kalian nanti diminta menuliskan pendapat masing-masing orang. Menurut ayah kamu bagaimana pendapatnya? Terus misalnya ibu kamu disuruh sama ibu kamu bagaimana pendapatnya untuk mengurangi sampah plastik? Terus misalnya kakak kamu mengatakan, udah nggak usah beli makanan yang dibungkus plastik, bisa aja yang dibungkus daun misalnya seperti itu. Supaya semakin banyak plastik. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat di classroom ya, itu tugas kalian. Ada tugas itu nanti. Kemudian berikutnya, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Tidak ya ini ya. Apakah kamu punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Tidak, karena menyampaikan pendapat di classroom. Apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Pendapatmu apa tidak? Apakah kamu menjalankan hasil musyawarah di kelas? Tidak, saat di classroom. Pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Penting tidak kita memberikan pendapat saat musyawarah? Penting tidak? Apa kita saat musyawarah diam mendengarkan, datang duduk diam ngantuk gitu? Tidak kan? Kita juga harus punya pendapat, harus punya saran. Kenapa? Karena saran kita, pendapat kita itu akan memberikan sumbang pikir kepada keputusan yang akan diambil. Itu. Kita lanjutkan bukunya ya. Lanjutkan. Ini materinya tidak begitu susah. Tidak butuh penjelasan yang lebih rinci. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong. Nah, dan banyak permainan menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Nah, ini kemudian kalian akan diminta bermain menggunakan bola. Ini materi PJUK. Ini dilakukan di sekolah sebetulnya, tetapi ini tidak memungkinkan untuk dilakukan. Jadi karena ini materi PJUK, nanti biar Pak Guru yang memberikan pengarahan kepada kalian tentang permainan ini. Begitu anak-anak, kita itu materi di bukunya, kita lihat materi di bukunya. Sekarang kita lihat tugas di classroom ya. Kita lihat tugas kalian di classroom. Kita lihat tugas kalian di classroom.
Silakan tunggu. Kita lihat tugas kalian di classroom. Nah, ini dia. Ini dia. Sudah kelihatan ya? Ya, Sudah ada yang jawab. Ini siapa ini? Mbak Tias, Pak Guru. Ya, Po. Mbak Iya. Tias nggak ikut Zoom ya, malah jawab dulu ya. Nanti nggak jelas. Oh iya, Mbak Tias nggak ikut Zoom ya. Malah dia sudah jawab. Jam berapa ini? Jam 6:30 dia sudah jawab. Jawabannya salah lagi. Kita lihat tugas 1. Pelajari bacaan yang berjudul Plastik, Solusi, dan Masalah yang ada di buku paket tematika halaman 32 sampai 34. Setelah kalian pelajari dengan seksama, tuliskan apa saja contoh tindakan yang dapat kamu lakukan untuk reduce, mengurangi penggunaan plastik. Jadi untuk mengurangi penggunaan plastik, tindakan apa yang dilakukan? Misalnya, saat belanja ke warung, saya membawa tas belanjaan dari rumah. Tuh. Kemudian ada reuse, memanfaatkan kembali. Memanfaatkan kembali. Yang kedua itu. Contoh tindakannya misalnya, saya menggunakan botol bekas minuman untuk membuat pot bunga. Misalnya, memanfaatkan kembali. Kemudian untuk recycle atau mendaur ulang plastik, bagaimana contoh tindakannya? Misalnya contoh tindakannya, saya mengumpulkan plastik bekas, kemudian saya berikan ke pemulung misalnya. Karena oleh pemulung, plastik bekas yang dikumpulkan itu nanti akan dibawa ke pabrik. Di sana dibuat bahan, dibuat benda lain yang dapat bermanfaat kembali. Itu. Nah, ini jawaban Tias salah, belum benar. Karena apa? Karena dia belum mengikuti penjelasan di Zoom, dia sudah mengerjakan tugas. Ya, dia nggak tahu maksudnya, mungkin nggak maksudnya pertanyaan ini, tugas ini bagaimana. Nah, itu kalau kalian nggak ikut Zoom ya seperti ini jadinya. Ini jawab asal-asalan saja. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, pertanyaan yang ngawur, jawabannya ngidul. Nah, makanya kalian, Pak Guru sarankan, kalian mengikuti pembelajaran di Zoom dulu, supaya kalian tidak salah persepsi, tidak salah mengartikan tugas. Jadi nggak asal jawab. Begitu ya. Kita lihat tugas 2. Tugas 2 kalian. Tugas 2 kalian. Nah, amatilah lingkungan rumahmu. Apakah kamu masih menemukan sampah plastik, misalnya bekas bungkus makanan, ember bekas, kaleng cat bekas, mainan bekas, atau plastik bekas lainnya? Di mana kamu menemukannya? Tuliskan hasil pengamatan kamu di kolom komentar. Perhatikan tanda baca yang baik dalam menuliskan kalimat-kalimatnya. Kemarin Bapak sudah mengajari cara membuat kalimat kan? Harus tapi tal. Nah, kalau kalimat berita diakhiri tanda titik. Kalau menuliskan nama orang, biarpun di tengah-tengah kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Ya, contoh dari Pak Guru. Ya, contoh dari Pak Guru di bawahnya itu. Saya menemukan beberapa plastik bekas bungkus makanan di lantai dapur. Nah, lihat. Awal kalimat pakai huruf besar atau huruf kapital. Ini awal kalimat ini. S-nya besar. Terus di akhir kalimat, ini diakhiri tanda titik. Itu titik. Terus di halaman, saya juga menemukan beberapa bungkus jajan berserakan. Plastik bekas kaleng cat saya temukan di samping rumah. Plastik bekas itu sudah tidak terpakai. Perhatikan penulisan kalimatnya harus diawali huruf
tal. Diakhiri tanda titik karena itu kalimat berita. Kita lihat tugasnya Mbak Tias. Saya melihat plastik di halaman rumah dan banyak daun. Ini penulisan seperti ini boleh tidak? Mau daun tapi daun diberi angka 2, begitu boleh tidak? Tidak, sebetulnya itu tidak boleh. Saya melihat plastik di halaman rumah dan banyak daun-daun di sekitar rumahku dan banyak kaleng-kaleng bekas yang tidak dibuang ke tempat sampah. Ini juga menuliskan kaleng-kaleng pakai angka 2, ini juga tidak boleh. Yang minta dicari sampah plastik kok ini malah daun. Tuh, nggak jelas nih anak nih. Mana? Lanjut, kita lihat tugas berikutnya, tugas 3 kalian. Tugas 3-nya seperti apa? Cobalah melakukan musyawarah bersama anggota keluargamu mengenai cara mengurangi sampah plastik. Kemudian tuliskan pendapat kamu dan pendapat mereka. Mereka itu maksudnya orang-orang yang kamu ajak diskusi mengenai cara mengurangi sampah plastik. Pak Guru memberikan contoh jawaban. Nih, Ibu punya pendapat membawa tas atau kantong plastik sendiri dari rumah saat belanja di warung atau toko supaya tidak membawa pulang plastik lagi. Ini pendapat Ibu seperti itu, supaya dapat mengurangi plastik. Kemudian kamu punya pendapat membeli makanan atau bahan makanan yang dibungkus daun atau kertas saja, jangan yang dibungkus plastik, supaya plastik di rumah tidak semakin banyak. Kemudian kakak punya pendapat, plastik-plastik bekas sebaiknya dikumpulkan dan diberikan atau dijual ke pemulung. Ya, itu untuk mengurangi sampah plastik. Terus ayah punya pendapat, mengikuti program bank sampah